Halo, Cici Romet Kitchen mau masak beef steak ala Gordon Ramsay. Saya pakai potongan daging Australian sirloin steak 266 gram. Ini cukup tipis ya dagingnya. Kalau Gordon Ramsay biasanya bikin steak itu ketebalannya bisa 2 sampai 3 kali lipat dari ini. Untuk bumbunya saya pakai rosemary. Saya mau menduplikat steak yang sering dibikin oleh Gordon Ramsay. Dia tuh selalu pakai bumbu rosemary, terus juga pakai thyme. Ini thyme namanya. Saya belinya di Ranch Market yang cukup lengkap dan memang ini agak langka, susah banget mencari thyme, mencari rosemary itu. Selain thyme dan rosemary, saya juga pakai 2 siung bawang putih yang enggak dikupas. Bawang putihnya jangan dikupas, cukup dicuci aja. Ini ada lada hitam bubuk, tapi lada hitamnya kasar ya bubuknya itu. Dan pakai sea salt atau garam laut. Pakai garam biasa juga nggak apa-apa. Nah ini butternya itu wajib banget. Gordon Ramsay selalu menggunakan butter ketika membuat steak. Butter atau mentega. Saya pakai mentega asin. Mereknya boleh suka-suka ya. Untuk membuat steak itu nggak cuma bahan tapi juga alatnya. Saya mau pakai grill pan yang tebal dan kita bumbuin dulu daging sapi ini dengan garam laut. Dibumbuinnya harus sampai terasa ya, jangan kurang bumbu karena nanti pada saat dimasak itu biasanya garamnya pada lepas. Dan pakai lada hitam. Lada hitamnya juga gunakan yang cukup banyak supaya lebih terasa. Ini dagingnya masih agak beku tapi nggak apa-apa, bentar lagi juga cair. Tambahkan rosemary di sebelahnya, lalu thyme. Bawang putihnya digeprek dulu ya. Kalau katanya Gordon Ramsay itu bikin steak harus menggunakan aromatik, pakai rosemary, thyme, and garlic. Nah ini seperti ini, sengaja nggak dikupas supaya nggak cepet gosong. Dan bahan lainnya yang sangat penting yaitu butter atau mentega. Saya pakai 1 blok ini, anggap aja 2 sendok makan atau 3 sendok makan. Bahan-bahannya sudah siap. Sekarang tekniknya untuk membuat steak yang enak itu tekniknya juga harus bener, nggak cuma bahan. Grill pan-nya harus bener-bener panas ketika dagingnya ditaruh di grill pan itu sampai berasap ya. Nah kayak gitu berasap. Lalu saya masukkan aja butternya. Asapnya harus sampai sebanyak itu. Kalau grill pan-nya kurang panas nanti dagingnya pucat. Masukkan thyme, rosemary, bawang putih yang udah digeprek. Kita masak dulu, biarkan, jangan dibalik dulu sampai ada warna bakarannya itu ya di satu sisinya. Boleh kita goyang-goyangkan supaya aroma thyme, rosemary, garlic dan juga butternya lebih merata ke dagingnya. Kita balik dagingnya. Tuh, ada warna bakaran itu yang kita cari. Dan boleh kita oles-olesin thyme dan rosemary-nya itu supaya lebih aromatik lagi dagingnya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cici Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Mentega yang meleleh dan sudah coklat itu kita siram-siramin ke dagingnya. Memang caranya seperti itu, saya ngikutin caranya Chef Gordon Ramsay itu. Dan ini masih kurang banyak ya, kalau dia yang bikin tuh lebih banyak lagi butternya. Oke, saya pinggirin dulu. Kita lihat sebaliknya juga sama, warnanya bagus. Ini tingkat kematangannya sudah bagus. Sayangnya steaknya ini kan tipis banget. Kita angkat aja karena sudah mateng. Ini beef steaknya well done ya, yang mateng. Oke, kita pinggirin dulu. Biarkan istirahat dulu dagingnya, biar jusnya nggak keluar. Sekarang saya tumis dulu bawang putih yang dicincang, diaduk-aduk. Saya mau bikin pelengkapnya. Pelengkapnya itu saya mau pakai baby buncis. Baby buncis yang ditumis di grill pan sisa memasak steaknya. Nah ini baby buncisnya udah saya cuci bersih dan ujung-ujungnya udah dipotong. Kita aduk-aduk aja sampai baby buncisnya mateng.
Jangan kelamaan ya. Lalu kita tambahkan garam dan lada hitam. Aduk-aduk. Hanya sampai berubah warna aja menjadi lebih hijau. Setelah itu matikan apinya dan kita angkat baby buncisnya. Gampang banget kan? Sekarang saya mau bikin saus untuk beef sticknya. Kita gunakan sisa butter yang meleleh tadi yang kita gunakan untuk memasak daging sapi tadi. Jangan sampai dibuang ya, karena itu flavornya ada di situ, rasanya, aromanya. Kita gunakan aja, dituang seperti itu. Dan tambahkan sedikit mentega lagi, sekitar 1 sendok makan. 2 siung bawang merah yang dicincang. Saya tumis dulu, bawang merahnya tuh ditumis dengan sisa butter yang untuk memasak steak tadi, dan juga butter ditambahin ya tadi ya. Tambahkan 1 siung bawang putih yang dicincang, lalu ditumis lagi sampai harum. Tuang kaldu, ini kaldu sapi, kaldu rebusan daging sapi 200 ml. Seperempat sendok teh garam. Seperempat sendok teh lada hitam bubuk. Saya mau pakai kecap Inggris, ini namanya kecap Inggris atau bahasa Inggrisnya tuh Worcestershire sauce, susah banget ngomongnya ya. Kecap Inggrisnya saya pakai 1 sendok makan aja. Ini salah satu bumbu rahasia untuk membuat saus pelengkap beef stick yang enak. Tambahkan brown sugar setengah sendok makan, aduk-aduk. Kalau kalian mau bisa tambahkan kaldu ayam bubuk atau kaldu sapi bubuk. Ini saya tambahin lagi lada hitam bubuknya. Dan untuk pengentalnya saya pakai 1 sendok makan tepung maizena yang saya campur dengan sedikit air. Diaduk sampai tepung maizenanya larut. Lalu kita tuang aja ke sausnya itu. Diaduk-aduk sampai mengental. Terakhir masukkan saus tomat. Ini penting ya saus tomatnya ya. 1 sendok makan saus tomat. Aduk lagi. Sebenarnya yang bikin gurih itu dari sisa butter memasak beef stick tadi dan juga menggunakan kaldu. Air kaldunya itu yang bikin gurih. Ini sudah cukup, kita angkat. Steaknya sudah saya istirahatkan tadi sekitar 10 menit. Dan ini buncisnya yang udah kita masak sebentar, pastinya masih crunchy ya, masih renyah. Saya mau sajikan dengan potato wedges. Ini cuma kentang yang digoreng aja. Kentang dicuci bersih, dipotong-potong bentuk seperti itu, lalu langsung digoreng. Dan saya pakai tomat cherry untuk pelengkap. Ini supaya seger ya, karena semuanya serba berminyak. Pakai tomat cherry menambah kesegaran. Tapi ini optional sih, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Dan ini brown sausnya atau saus yang warnanya coklat seperti ini. Stick itu memang selalu pakai saus ya. Ini dia beef stick ala Gordon Ramsay nya sudah jadi. Saya mau cobain rasanya seperti apa. Pakai thyme, pakai rosemary, pakai butter, bawang putih. Pastinya naik level ya, karena ini jenis makanan yang dimasak oleh chef dunia, chef kelas dunia lah, Gordon Ramsay. Ini matangnya well done, tingkat kematangannya well done. Saya cobain pakai sausnya. Dagingnya empuk banget karena pakai Australian sirloin. Sausnya enak, cocok dengan daging, buncis, dan kentangnya. Tapi yang paling enak memang beef sticknya. Ini ada aroma thyme, rosemary, garlic, butter. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.